Em, Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang landing page ya. Landing page itu memang bervariasi, bermacam-macam gitu. Di sini saya sudah ada template-nya gitu ya. Jadi di sini bukan saya membicarakan tentang landing page dari sisi marketing, tetapi dari cara pembuatannya menggunakan Elementor itu sendiri gitu. Jadi saya membuat tutorial ini sekaligus saya ini juga mengerjakan tugas sedikit-sedikit gitu dari sebuah bootcamp gitu. Oke, langsung aja. Jadi kita di sini udah ada WordPress ya. Kita belum menginstal plugin apa-apa gitu ya. Kita tambah baru. Di sini saya akan menggunakan Elementor gitu. Karena kebanyakan perusahaan itu menggunakan Elementor gitu ya. Kita install sekarang. Sambil menunggu saya klik tema di sini ya. Nah, ini aktifkan kalau udah selesai Elementornya. Nah, kita sambil menunggu pluginnya itu diaktifkan, kita juga ini kita skip dulu aja. Skip aja. Oke. Oh my god, Elementor tuh annoying banget ya. Saya jujur ini baru berapa kali ya, kedua kalinya saya memakai Elementor gitu. Karena di perusahaan lain itu saya tidak menggunakan Elementor. Di sini saya mencari tema pakai tema biasa saya, yaitu Blocksy. Kenapa Blocksy bukan Avada? Karena terbiasa Blocksy, dan memang si Blocksy ini menurut saya lebih powerful, kecepatannya sama, ya lebih enak aja gitu. Oke, dah ini kita aktifkan. Jadi setelah diaktifkan ini Blocksy-nya sudah aktif ya. Di sini kita bisa lihat temanya. Nah, ini kita hapus dulu yang 2021. Ini 2022 juga kita hapus. Nah, kalau semuanya sudah terinstall, berarti semuanya sudah selesai gitu ya. Maksudnya untuk penginstalan sudah selesai, langkah pertama. Di sini saya memiliki landing page gitu ya. Saya hanya membuat ini hingga sini, change your readers believe or at least make them think, nyampe sini aja gitu. Jadi di sini hanya dasarnya ya gitu. Gimana cara kita slicing atau membuat dari sebuah UI UX ini ke Elementor itu sendiri gitu. Oke, kita mulai aja. Wish me luck I guess. Karena ini pertama kali, bukan pertama ya, kedua kalinya saya memakai Elementor gitu. Saya memilih, jujur saya lebih memilih Stackable gitu ya. Karena satu, dia itu jauh lebih murah gitu. Kedua, dia itu lebih intuitif karena pakai Gutenberg dan tidak memakai builder sendiri. Di sini kita sudah masuk Elementor dan kita ingin membuat web page ini gitu ya. Nah, pertama ini jadi ada satu kolom nih. Ini sebenarnya satu, tapi dia ada background image-nya, maksudnya begitu. Nah, kalau misalkan dia itu dua gitu ya, dua kolom, dia bakal ngasih tahu nih ada batasannya. Ini jadi image, satunya itu ini ya, tulisan gitu. Di sini saya akan buat satu kolom. Jadi kita klik ini ya, strukturnya kan satu, jadi satu kolom aja. Nah, hal pertama yang bisa kita lihat di sini ada headline with value proposition ya. Di sini bisa kita tambahkan nih, jadi kita tambahkan tajuk atau heading gitu ya, kalau pakai bahasa Indonesia tajuk namanya. Dan keduanya itu ada paragraf nih, bisa kita lihat ya di sini. Get desired outcome without undesired outcome, ini kita tambahin lagi nih penyunting teks di bawah sini. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ketiganya di sini ada si buttonnya gitu ya, atau tombol. Bisa kita cek di sini, widgetnya adalah tombol. Nah, di sini tombolnya ada dua ya, ada dua tombol gitu. Nah, bisa kita tambahkan lagi tombol di sini. Nah, di sini ada dua tombol. Nah, tapi sini tombolnya nih saling sejajar nih gitu ya, sejajar. Caranya itu adalah kita masuk ke tombol pertama, terus kita kita pilih di nah nih di lanjutan, terus lebarnya itu kita pilih sebaris gitu. Nah, di sini udah ke atas banget ya. Nah, tombol kedua juga kita
samakan gitu ukurannya. Lebarnya itu kita samakan, yaitu sebaris juga. Nah di sini udah bisa ya, udah sejajar, tapi di sini ada gap nih sekitar sini. Nah itu bisa kita tambahkan margin kanan ya. Caranya di sini kan ada margin, di lanjutan kita klik tombol yang pertama, di sini ada margin. Di sini margin kanan kita tambahin 10. Nah, tapi di sini udah ada gap nih, tapi di atasnya ini ada gap sama di kirinya ada gap. Kita nggak mau itu. Kita balikan lagi, kita klik tombol yang ada tautan ini agar stylenya tuh bisa misah gitu. Kanan kita tambahin 10 pixel. Nah, seperti ini gitu ya. Begini. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini nih, kita perbarui dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya deh. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini sudah kita perbarui. Ini gimana cara masuknya ke halamannya? Bisa di sini kali ya. Oh, ini tinjau perubahan. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini nih nggak sejajar ya. Jadi logo sama ininya itu nggak sejajar. Bisa kita lihat di sini nih sejajar, oke? Pertama kita masuk bagian ini, kita klik full width section agar dia itu menyeluruh gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini udah full ya. Nah, beda dengan ini. Nah, itu dia kotak. Kalau misalkan ini dia jadi full gitu, oke? Nah, kedua adalah memasukkan gambar itu sendiri gitu ya. Caranya masuk ke bagian yang ini section, langsung ke gaya, kita pilih latarnya di sini. Nah, di sini saya udah upload satu image ya. Nah, begini caranya, oke? Jadi dia ada background image-nya gitu. Nah, tapi masih ada ininya ya, jaraknya nih. Jadi gini, kalau misalkan ini dia itu akan pakai default stylenya dari si Elementor gitu ya. Nah, ntar kalau misalkan gini bisa nggak ya 0 gitu? Oh, nggak bisa, tetap di sini kolomnya juga 0. Nah, ini bisa nih, tuh ya. Jadi gini caranya, ke bagiannya itu dienolkan ya paddingnya, di kolomnya juga dienolkan paddingnya, karena dia tadi ada jarak sedikit, itu adalah padding dari si style Elementornya gitu. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, sudah rata ya di sini. Kalau misalkan kita lihat di HP juga harusnya sudah rata ya. Oh, nah, pas banget semuanya. Sip, nice. Nah, tapi di sini ini gede nih dia ininya ya, sectionnya atau bagiannya. Kita bisa cek, caranya itu adalah di bagiannya itu kita perbesar tingginya. Nah, pakai tinggi minimal ini ya. Nah, di sini 400 saja udah cukup lah menurut saya. Nah, gitu ya. Jadi sudah kita masukkan gambar belakangnya, juga ada tombolnya gitu-gitu, tinggal kita ganti aja sebenarnya untuk si ininya ya, warnanya gitu. Oke. Lanjut nomor 2, ini kita tambahkan lagi. Di sini kita buat ini dulu ya, section yang ini ya. Ini nanti karena ini beda. Ini 1, yang ini 4 grid ya. Jadi kita bikin section headingnya dulu. Oke. Nah, 1 dulu ya. Nah, di sini kita sama kayak tadi, pelan-pelan kita masukkan tajuk, kita masukkan penyunting teksnya, mana sih penyunting teks? Aduh. Nah, penyunting teks gini. Nah, kalau misal kita ingin rata tengah semua, ini bisa kita headingnya kita pilih rata tengah dan teksnya juga rata tengah di gaya ini ya. Karena ini agak bingung ya sebenarnya Elementor nih. Nah, cuma di sini kita bisa lihat ini lebih tinggi ya atasnya. Oke, kita bisa pilih di sini. Di bagian ini kita tambahkan padding. Nah, di sini padding, tambahkan atasnya tuh katakan 30. Nah, ini jadi lebih plong ya. Lebih ada jaraknya gitu, dan di bawahnya aku ingin tambahkan 15 contohnya gitu, oke? Nah, di sini bagian yang heading ini udah selesai nih bagian heading ini. Oke, nah kita tambahkan lagi nih untuk bagian yang 4 ini, oke? Caranya sama kayak tadi, kita pilih tambahkan bagian baru dan kita pilih berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada kolom 4 kolom ini gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar, heading, paragraf sama tombol di sini sebenarnya. Oke? Kita tambahkan gambarnya dulu. Ini navigatornya sangat membantu sebenarnya.
kita tambahkan di sini gambar. Oh my god, harus di drag begini ya. Nah begini, jadi tambahkan lagi gambarnya biar sekalian ya. Gambar, terus juga gambar lagi di sini. Terus juga di sini ada gambar. Nah gini. Jadi ada 4 gambar, betul ya, 4 gambar, udah bener. Tambah di sini ada heading. Oke, kita tambahkan heading lagi ya. Tajuk namanya itu, lu kenapa sih? Nah sini udah ya. Nah jadi gini, kalau misalkan untuk SEO di sini kan heading 2 ya, kita bisa lihat nih yang tajuk ini loh, yang ini itu heading 2. Nah di bawahnya ini untuk SEO-nya bagus ya, karena ini adalah bagian dari atas ini ya, itu kita bisa pilih H3 supaya mengecilkan teksnya juga gitu. Kenapa begitu? Karena demi SEO aja gitu, biar rapi SEO-nya. Jadi di dalam H2 itu ada H3 kayak gitu. Nah seperti ini gitu ya. Kalau misalkan ini kan ini ya, benefit 1, 2, 3, 4 ini kan lebih kecil ya, gini ya katakan. Nah gini benefit 1 gitu-gitu ya. Gini. Nah gini aja dah. Nah supaya lebih ringkas. Kita agak samakan sedikit lah dengan yang tutorial itu ya. Dengan UI UX-nya. Nah, di sini udah selesai ya untuk benefit 1, 2, 3, 4-nya. Terus kita tambahkan teks lagi di bawahnya. Oke. Jadi di sini. Nah, gini. Nah, rapi. Ini juga tambahkan, yang ini juga tambahkan. Yang ini juga tambahkan di sini. Nah, di sini ada kelebihan kok ini ya. Enter saya. Di sini udah. Nah, di sini ada link sebenarnya nih. Di sini ada link gak ya? Tautan gitu namanya. Nggak ada link. Oke, nggak ada. Berarti kita pakai button. Gitu aja, tombol. Gara-gara bahasa Indonesia jadi bingung saya. Tambahin tombol lagi ya. Atau mungkin bisa digandakan gak ya langsung. Nah, ini gandakan, terus ini gandakan. Sama aja sebenarnya ya. Tambahkan di sini. Loh, benefit 4-nya lupa. Benefit 4-nya lupa ya. Jadi saya gandakan langsung dari sini, terus kita masukin di sini langsung sini. Nah, lah gini. Nah, ini udah jadi nih. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Sip. Nah, kalau yang ini nih agak lebih kompleks sebenarnya gitu. Jadi di dalam kolom itu ada kolom lagi. Oke. Nah, kita coba pelan-pelan ya. Karena saya juga kedua kalinya ini saya memakai Elementor. Nah, jadi di sini pilih 2 dulu ya, karena di sini ada Karena di sini ada 2 nih sebenarnya. 1 2. Oke. Di dalam ini ada 4 ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ah, dan ada 3 row gitu ya. 3 baris. 1 2 3, tapi kolomnya ada 4. 1 2 3 4. Oke. Nah, tapi di sini kita atur jaraknya nih. Kalau bisa kita lihat ya, ini jarak kiri, ini lebar yang kirinya itu lebih besar dibanding lebar yang kanan. Oke. Nah, caranya adalah bentar, kita lihat dulu di mana navigatornya kok hilang. Nah, navigatornya ini kita lihat kolomnya. Lebar kolomnya bisa nggak ya? Kita kan 80. Nah, kita kasih lebar kolomnya nih 70 aja ya. Biar masih ada space dia. 70 bukan 87, bro. Nah, ini bener. Udah nih. Nah, kita kasih jarak dulu ya sebelumnya. Karena di sini ada jarak, sedikit jarak. Kita tambahkan margin 15 yang atas supaya pas. Nah, oke. Nah, di dalam sini itu ada kolom lagi di dalam yang kiri ini ya. Bisa kita tambahkan nggak ya? Kolom di dalam kolom gitu. Kolom kan? Iya, bagian kali ya. Bagian dalam mungkin. Coba. Nah, ini bener nih. Jadi bagian dalamnya ini 2 kan. Cuma saya itu pengen 4. Gimana caranya? Saya juga tidak tahu.
Karena saya malas, jadi saya klik di sini. Kolomnya ini kita gandakan aja. Bisa nggak ya? Oh ya bisa. Nah di sini kita tambahkan image. Satu di sini image. Duh sorry. Kita gandakan lagi biar cepet. Saya agak malas soalnya. Duh susah amat dah. Ini loh maksudnya di dalam sini loh tole. Ya Allah ribet banget ya Elementor tuh. Ya begini dah. Terus kita gandakan lagi, kita masuknya harus lewat situ, nggak bisa lewat ini navigatornya. Gak ada masalah. Bagian dalam ini kita kopas lagi, gandakan. Nah gini, gandakan lagi. Nah baru kita tambahkan tajuk di kanan gitu ya. Di sini bisa kita lihat kan kanan ini. Baru kita tambahkan tombol di bawahnya. Nah gini ya, bla 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 bla. Nah ini juga harus panjang ya supaya bisa coverin ini gitu ya. Ini tapi saya usahakan agar lebih pas aja. Jadi perataan vertikalnya ini kita tengahkan saja. Nah begini biar lebih rapi dikit. Sip, ini udah bagus. 1 2 3 udah pas barisnya, 1 2 3 4 itunya juga 4 di sebelah kanan ini benar, heading sama ininya oke. Sip. Untuk bagian yang ini kita bisa membuat 2 kolom aja. Karena saya di sini sudah agak mager. Jadi kita bagi 2 terus kita ininya ya. Kita cek ini woi. Nah, kita cek kolomnya. Di sini kita tambahkan 20% aja gitu ya. Di sini ada image gambar, nah, tambahkan gambarnya di sini. Terus ada teksnya di sini sama ada apa tadi namanya? Paragraf. Paragraf. Penyunting teks, penyunting namanya, lucu banget. Di sini juga taruh gambarnya ini lebar kolomnya aja yang dikurangin lagi deh 10%. Nah gini 10%. Nah sip udah pas. Sip. Dah di sini tinggal tambahin or check bla bla. Ini si customer testimonial ini kita tambahin. Terus ini jangan di H2 kan ya. Jadi usahakan ini katakan ini H2 ini kita ganti H3, yang di sini ini juga H3. Yang di bawahnya baru paragraf. Jadi usahakan serapi mungkin dari H1 sampai H4 ya. Oke. Nah terakhir ini kita bisa masukkan yang section ini ya. Nah caranya kita sama aja, kita tambahkan 2. Terus kita tambahkan margin di atasnya sedikit. Kita tambahkan 30 lah karena ini lebih lebih besar gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan tajuk di kiri, kanannya itu paragraf. Tapi dia di tengah. Ntar saya kasih tahu ya maksudnya di tengah tuh apa gitu ya. Gini, terus di sini ada teks. Nah gini. Nah kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini kan ini bukan tengah. Untung aja bukan tengah. Kalau yang tengah itu maksudnya kayak yang ini. Jadi vertical align-nya itu saya baru tahu bisa navigator bisa di sini. Astagfirullahaladzim. Enak banget ya begini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan di tengah ya. Tapi kalau yang ini enggak ternyata. Nah, bisa kalau misal kita lihat di UI UX-nya. Nah, ini nih dia rata atas bukan rata tengah ya untuk vertikalnya. Gitu. Jadi ya ini udah benar sebenarnya gitu. Nah, kita perbarui. Nah, terus kita cek nih di tinjau perubahan. Kita lihat dulu. Nah, wih mantap, rapi banget ya. Cuma ininya nih yang nggak rapi nih karena kolomnya ini tadi kebanyakan kolom gitu. Kita bisa habiskan paddingnya di sini sih sebenarnya. Dulu. Nah, ini kolomnya paddingnya eta bukan itu. Bagian dalam ini. Nah, paddingnya 0 kan. Ya bener gak ya? Harusnya bener sih. Cobain dulu deh. Apa
kolom yang ini ya. Saya ini paddingnya deh 0. Nah gini. Jadi dalamnya juga kita nolkan, luarnya juga kita nolkan. Ini rapi. Wih, rapi banget cuy. Ini ada sedikit kesalahan teknis nih ya. Oke, kita benerin lagi, kita rapikan lagi. Kenapa itu ya? Nah ini nih kebiasaan nih, kalau asal kopas begini nih. Ya jadi pastikan ya teman-teman soalnya belum tentu yang di dalam ini tuh bener gitu. Yang ini, tampilan ini yang di buildernya itu bener, tapi di sini tuh masih bisa salah gitu ya. Nah, ini saya mau kasih margin lagi deh, karena masih kurang banget ini marginnya. 30 aja, 30. Kita lihat lagi. Oke, udah agak rapi ya. Sip, udah rapi. Nah sebenarnya gitu. Itu mungkin tutorial kali ini ya gitu. Ini mungkin tutorial yang enggak, ini tutorial yang nggak make sense ya. Kenapa tiba-tiba saya belajar Elementor gitu ya? Ya karena itu tadi, ini adalah bagian dari tugas. So ya terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.